Vita masih menundukkan kepala, berharap Bima tidak melihatnya. Meskipun ia tahu, itu tidak mungkin terjadi. Ia yakin bahwa saat ini Bima pasti sudah melihatnya. Benar saja, saat ini Bima sedang meneguk Selaiva. Menatap menahan amarah pada wanita itu. Rasa curiga berbentuk salah sangka itu pun kembali menyerang pikiran pria ini. Berani sekali dia ada di sini. Dasar wanita penggoda. Umpat Bima dalam hati. Ingin rasanya ia menarik tangan wanita yang kini sah menjadi istrinya itu. Membawanya pergi dari sini, dan menginterogasi apa yang sebenarnya terjadi. Hati Bima serasa panas, terbakar oleh api cemburu yang ia ciptakan sendiri. Bagaimana tidak, Bima tak terima Vita ada di sini. Sebab rumah ini adalah rumah yang dibeli oleh orang tua Zain. Yang itu artinya rumah ini adalah rumah Zain. Entahlah, rasanya tak terima saja jika Vita datang ke rumah ini. Apalagi jika sampai pria brengsek yang menghamili istrinya itu ada di sini. Pasti hati Bima akan merasa lebih kesal lagi. Bukan hanya Bima yang geram di situasi saat ini. Vita pun sama, ia kesal. Karena pada kenyataannya Bima membohonginya. Hadir beberapa tanya di hati Vita. Mengapa Bima mau menerima pernikahan menyedihkan ini jika pada kenyataannya dia miliki kekasih? Mengapa pria itu tidak menikah saja dengan kekasihnya? Mengapa pria itu seolah sengaja menyembunyikan kekasihnya dari keluarga? Malah membawanya masuk ke dalam masalah rumit ini. Dasar pembohong. Katanya nggak lagi berhubungan dengan siapapun. Nyatanya datang ke undangan sama pacar. Dasar, gerutu Vita dalam hati. Mereka berdua sungguh aneh. Katanya tidak saling cinta, tapi melihat masing-masing pasangan bersama orang lain. Mereka cemburu, dan anehnya mereka sama-sama tidak mau mengakui bahwa cinta itu ada. Cemburu pun ada, sayangnya mereka gengsi. Sedetik kemudian, Zizi mempersilakan kedua tamunya untuk masuk, memukul lengan Bima. Hingga pria itu pun terkejut dan membutarkan hampir seluruh tanya yang ada di pikirannya. Apa sih Zi? Gerutu Bima. Apa bagaimana? Zizi memantulkan bibirnya. Ayo masuk Bim, Nat. Ih, ngapain berdiri di sini terus? Ayo masuk-masuk. Sini aku kenalin sama adik sama temanku. Ajak Zizi seraya menarik tangan Nadia. Sedangkan Bima sendiri berjalan di belakang kedua wanita itu. Itu siapa Zi? Bisik Nadia. Yang sebelah kanan itu adiknya Mas Zain. Yang sebelah kiri mantannya Mas Zain. Jawab Zizi jujur. What? Why? Pekik Nadia heran. Why? Zizi tersenyum. Lu semeja sama Mbak mantan. Wow, bisa gitu Zi? Bisik Nadia penasaran. Bisa Ayub. Jawab Zizi seraya kembali menarik tangan Nadia dan kembali melangkah ke meja makan. Sini Nat, kenalin ini Safira, saudara kembarnya Mas Zain. Ini Vita, teman aku. Ucap Zizi sembari mengenalkan Nadia kepada kedua wanita tersebut. Nadia mengulurkan tangannya. Safira dan Vita menyambut uluran tangan tersebut dan menyebut nama mereka masing-masing. Duduk Nat. Zizi tersenyum. Oh iya Ra, kenalin ini Bima. Bima ini Safira. Kalau sama Mbak Vita udah kenalkan. Canda Zizi, sambil menyenggol lengan sahabatnya. Sudah, jawab Bima sekilas. Sambari melempar senyum. Tentu saja untuk menjaga. Agar semua mata yang ada di sini tidak mencurigainya. Vita pun sama. Ia juga membalas senyuman Bima. Meski sekilas. Duduk-duduk. Ajak Zizi ramah. Lalu, mereka pun dipersilakan duduk di tempat yang terdekat dari mereka berdiri. Nadia dan Bima pun duduk. Untuk Nadia, dia duduk di depan Safira. Sedangkan Bima duduk tepat di depan Vita. Sedetik berlalu. Bima menatap tajam ke arah Vita. Sedangkan Vita sendiri hanya menunduk. Berusaha menghindari tatapan menakutkan itu. Ya. Tatapan Bima berhasil membuatnya ricuh. Nadia, Safira dan Zizi saling bercengkrama akrab. Saling menanyakan kabar dan juga aktivitas yang sedang mereka jalani sekarang. Namun tidak dengan kedua sejoli ini. Mereka hanya diam.
sibuk dengan perasaan mereka sendiri-sendiri. Sesekali Vita mencuri pandang ke arah sang suami. Begitupun Bima. Ia pun sama, sering mencuri pandang ke arah Vita. Dan jika tanpa sengaja mata mereka bertemu, Vita dan Bima gugup. "Fit, pesawatmu jam berapa?" tanya Safira. "Sebentar lagi. Tapi kalau untuk makan masih sempat," jawab Vita. "Pesawat? Emang dia mau kemana? Kenapa nggak bilang, kenapa nggak izin?" Gerutu Bima dalam hati. "Nanti naik apa ke bandara? Aku antar ya," tawar Zizi. "Nggak usah Kak, kan Vita kesini sama Tim." "Nanti dijemput kok," jawab Vita jujur. "Tim? Dia kesini sama Tim? Maksudnya?" tanya Bima dalam hati. "Oh oke lah kalau begitu." Zizi tersenyum. "Kakak nggak perlu khawatir sama Crazy Rionti kita ini kalau lagi jalan." Pengawalnya seambrek. Suaminya memang udah nggak ada. Tapi yang jagain dia itu orang-orang suaminya. Jadi kemanapun dia pergi pasti aman. Ucap Safira sambil tersenyum. "Ish, apaan sih? Dasar gila." Saut Vita tak nyaman. Tentu saja tak nyaman. Bagaimana nanti dia akan menjelaskan ini pada sang suami? Bagaimana nanti dia akan menjawab setiap tanya yang mungkin akan Bima ajukan padanya? "Ah, Safira dasar ember," gerutu Vita dalam hati. Suasana menjadi hening. Mereka terhanyut dalam pikiran masing-masing. Terutama Bima. Di samping banyaknya pertanyaan, Bima juga bertambah curiga pada Vita. Penasaran tentang siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi ini. Benarkah dia seorang sultan? Lalu rumah yang ia lihat hari itu. "Sebaiknya aku perjelas setelah ini," ancam Bima dalam hati. Tak lupa, sebelum ia nanti menghadang wanita itu, Bima juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang ia simpan di benaknya. Untuk menginterogasi Vita, "Kita langsung makan aja yuk. Nanti ngobrolnya kita lanjut lagi di ruang tamu. Biar lebih santai," ajak Zizi. "Boleh, kakak tahu banget kalau Vira lapar." Tapi abang mana?" tanya Safira. "Sebentar. Kakak panggilin abangmu. Dia tadi lagi Zoom meeting tadi," ucap Zi seraya beranjak dari tempat duduk untuk memanggil sang suami. Agar makan bersama mereka. Baik Nadia, Vita maupun Safira tidak ada satu di antara mereka yang merasa aneh dengan adanya Zain di rumah ini. Namun tidak dengan Bima. Pria ini merasa bingung bagaimana tidak. Bukankah Zain sudah menghamili wanita yang ada di depannya Bini? Lalu, bagaimana bisa Zi terima? Pacar kekasihnya ada di rumahnya. Dan pria itu, di mana dia? Benarkah dia juga ada di sini? Seperti yang ditanyakan oleh iparnya. Sungguh, saat ini segala tanya telah mengepung Bima. Sehingga mengundang sebuah kesimpulan bahwa Vita pasti sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Wajar kan kalau dia berpikir demikian. Harusnya Zi marah. Harusnya Zi mengusir wanita penggoda ini dari rumahnya. Harusnya ada aura kemarahan di sini. Dan pada kenyataannya Bima tidak menemukan itu. Tidak ada aura kemarahan yang dirasakan di sini. Seperti apa yang saat ini sedang Bima rasakan. Rasa aneh itu pun akhirnya membangkitkan jiwa kepo seorang Bima. "Apakah aku ketinggalan sesuatu Nat?" tanya Bima dalam pesan teks yang ia kirim pada Nadia. Yang saat ini ada di sebelahnya. Tak mungkin baginya untuk bertanya secara langsung. "Ketinggalan apaan? Saya nggak ngerti maksud Bapak," balas Nadia. "Kamu tahu kan, wanita yang ada di depanku ini pacar si Zain dan lagi hamil anak Zain. Kok bisa-bisanya mereka ketemuan begini? Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bukankah ini aneh?" balas Bima mulai kepo. Sayangnya belum sempat Nadia menjawab. Zain dan Zizi sudah berjalan ke arah mereka.